Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Di sini kita bahas mengenai unboxing, tutorial, tips, trik yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai sebuah smartphone, bisa dibilang budget phone-nya Samsung, yakni Samsung Galaxy A11. Kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan? Let's check this out. Sebelum masuk, saya mau perkenalkan dulu nih si Samsung Galaxy A11. Mungkin langsung ada yang tanya, harganya berapa sih untuk budget phone-nya Samsung? Jadi di pasaran itu dijual sekitar 1,99 juta. Atau sebenarnya kalau kalian cari, itu di e-commerce udah ada yang bahkan jual 1,8. Jadi kita anggap aja dia di bawah 2 juta ya. Oke? Nah, masuk ke bagian desain. Yang pertama saya notice adalah bodinya tipis. Dalam arti untuk range harganya ini tuh tipis, enak banget. Terlebih lagi juga bobotnya nggak berat-berat banget, sekitar 170 gram. Apalagi dia juga desainnya sudah mengusung kekinian ya, jadi modul kamera itu punch hole di bagian depan. Kalau di HP-nya itu di sebelah kanan ponselnya. Cuma memang kalau kita lihat ke bagian back covernya itu udah mainstream banget ya, jadi punya modul kamera yang vertikal ke bawah seperti ini dan juga ditemani dengan sensor sidik jari. Tapi overall ini udah oke banget. Nah, masuk ke bagian layar, ini merupakan salah satu yang saya suka dari Galaxy A11. Kenapa? Karena dengan resolusi masih HD Plus aja, dengan bentang 6,4 inch, tapi reproduksi warnanya, kecerahannya, saturasinya itu udah oke banget. Dia memang panel layar itu bukan IPS, tapi PLS. Dan bahkan PLS itu sebenarnya sama IPS tuh ya sama lah, cuma beda merek aja. Overall, kalau kalian coba pakai ini untuk kesehari-harian, ini enak sih. Untuk range harganya, menurut saya ini salah satu yang terbaik sih untuk layar dari Galaxy A11. Nah, masuk ke poin ketiga, yakni dari performanya. Ini merupakan salah satu titik vital ya, atau poin yang mungkin jadi hal utama bagi beberapa orang, ya nggak? Jadi si Samsung Galaxy A11 ini menggunakan prosesor Snapdragon 450, yang sebenarnya saya sendiri rada-rada, ya kenapa sih pakai 450? Karena kan kalau kita tahu Snapdragon 450 itu sudah dirilis sekitar 2017, jadi udah 3 tahun nih umur prosesornya, kenapa masih pakai ini, kenapa nggak yang baruan gitu kan. Tapi ternyata saat saya coba, dia nggak buruk-buruk amat kok. Untuk multitasking media sosial atau hanya browsing-browsing, streaming YouTube, itu udah lancar. Saya nggak nemuin hang, nggak nemuin lag, di sini nggak sama sekali. Dia juga ditemani dengan RAM sebesar 3 GB dan juga internal 32 GB. Nah, ini yang sangat disayangkan juga nih, kenapa 32 GB? Coba 64 aja, ini enak sih. Nah, saya katakan begitu, udah jelas ya bahwa si Samsung Galaxy A11 ini memang tidak ditujukan untuk gamer. Tapi buat yang penasaran hasil gamenya gimana, ternyata dia nggak buruk-buruk amat juga kok. Saat saya coba menggunakan PUBG Mobile, dia berhasil di settingan balance medium. Untuk yang pecinta AnTuTu skornya berapa sih? Dia di angka range 91.000 sampai 92.000. Ya bener kan, kelihatan dari skornya pun dia bener-bener budget. Overall, kesimpulannya buat saya, buat performa ini, buat game casual oke, game berat rada cukup lah. Tapi kalau untuk performa maksimal, mendingan ambil yang lain aja. Ini memang bukan untuk gamer, oke? Nah, lanjut ke bagian kameranya gimana nih? Surprisingly, saya cukup terkejut karena saya kira dari jauh tuh kayaknya, paling cuma 2 kamera utama sama depth sensor. Biasanya kan gitu ya, untuk brand-brand terkenal, untuk budget phone itu biasanya pelit, biasanya cuma 2. Ternyata ini ada 3 loh. Ada kamera utama 13 megapiksel, kemudian kamera kedua ultrawide 5 megapiksel, dan juga kamera ketiga yakni depth sensor 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya dia sebesar 8 megapiksel. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus kok. Untuk foto yang cukup cahaya, hasilnya cukup terang, juga kontrasnya bagus, namun untuk saturasi dia tergolong flat. Bukan flat yang mengarah ke jelek ya, saya katakan begini tuh, dia cenderung bisa dibilang natural. Kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya, misalkan Realme C11 atau dengan Redmi 8A Pro, dia itu beda lah. Kalau si Redmi sama Realme itu dia cenderung saturasi dinaikin gitu. Kalau yang ini tuh natural apa adanya. Ya memang kan ada beberapa orang yang suka natural, ada yang nggak, ya tergantung kalian lah setelahnya gimana. Oke, ini jadi adalah hasil perekaman Samsung Galaxy A11. Ini juga audionya gimana, bisa kedengaran. Stabilisasinya juga pun sebenarnya kalau misalnya dilihat stabilisasinya nggak bagus-bagus amat, tapi paling nggak dia udah bisa sampai Full HD. Kamera depannya pun juga sama.
Nah, yang terakhir adalah dari sisi fitur Galaxy A11. Sebenarnya tadinya saya mau ngasih ini tuh segmen ke baterainya. Cuman kalau dipikir-pikir dan setelah saya tes, baterainya itu tergolong biasa aja lah. Samsung Galaxy A11 ini kan punya 4000 mAh dan saya coba itu dari pagi sampai malam tuh bisa. Sampai malam baru mau tidur kalian colong itu bisa. Oh, tapi sebenarnya itu standar aja. Saya coba menggunakan PC Mark juga itu sekitar 12 sampai 13 jam. Jadi awet, tapi tergolong biasa aja lah untuk saat ini. Yang menarik adalah dari sisi fitur-fitur lainnya nih. Apa aja? Jadi yang pertama, yang perlu diperhatikan, dia sensornya terbilang basic banget. Untuk gyroscope dia nggak ada. Jadi buat yang bermain game ada sumbu X, Y, Z, nah ini nggak bisa. Makanya tadi saya bilang di awal juga kan, ini kurang diperuntukkan untuk gamer. Nah, selanjutnya dia juga tidak ada sensor magnetik. Ini sebenarnya cukup sayang sih. Kenapa? Karena biasanya kita butuh sensor magnetik kalau kita lagi pergi pengen tahu kiblatnya kemana, kan bisa pakai kompas. Nah, sayangnya untuk sensor magnetik di A11 ini absen. Ya, sayang banget sih. Tapi jangan khawatir, walaupun saya tadi sebutkan kelemahan dari si Samsung Galaxy A11 di bagian sensor, ternyata ada juga kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, dia sudah menggunakan USB Type-C. Pada kalau kita lihat di range harganya, biasanya tuh masih micro USB di bawah 2 jutaan. Biasanya ya. Kemudian juga dia juga sudah support 15 watt fast charging. Jadi ingat saya nggak bakal lama-lama banget. Dan plus, dia juga menggunakan Samsung One UI. Tentu, saya jujur pribadi suka banget sama Samsung One UI. Pasti banyak yang sependapat lah. Dia tuh simple, tapi fitur-fitur yang penting itu tetap ada. Dan nggak lupa juga, dia juga sudah menggunakan biometric sensor berupa sidik jari yang di bagian belakang ini, sama face recognition. Kesimpulannya gimana? Menurut saya pribadi, ini kalau kalian mau ambil, monggo. Tapi bukan buat gaming. Kalau misalnya kalian mau gaming berat, mending cari yang lain lah. Ini tuh lebih ke kalian yang stylish, yang pengen merek HP Samsung, budget, ya kayaknya ini bagus. Karena rata lah semuanya, nggak tertuju pada satu titik aja. Kayaknya gitu aja sih. Kalau misalnya punya pendapat lain, saran lain, silahkan berikan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.